Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Darus Lian di program Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Dan di kesempatan kali ini saya berada di daerah Tanjung Mulia, Delhi ya, masih di Medan. Dan sekarang ini saya sudah berada di rumah Ibu Siti, salah satu warga yang ada di Jalan Kawat 6 ya. Dan kita akan ngobrol dengan Ibu Siti bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau sehari-hari dan apa yang beliau kerjakan atau profesi beliau. Baik, langsung saja kita akan ngobrol dengan Ibu Siti yang sudah ada di depan saya di sini. Assalamualaikum, Bu. Ya. Sehat, Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak sehat juga, Bu ya? Sehat. Keluarga Ibu ya. Oke. Sudah berapa ini, Bu, anggota Ibu, Bu? Anak? Tiga. Iya. Laki-laki, perempuan? Perempuan semua. Perempuan tiga. semua. Alhamdulillah, Bu ya. Tidak, yang paling besar umur berapa, Bu? Umur jalan 19 tahun. 19 tahun. Sudah sudah tamat. Udah tamat. SMK. SMK. Iya. Terus nomor 2-nya, Bu? Di sini SMP kelas 2. Oh, SMP kelas nomor 2-nya SMP. Iya. Yang terakhir? Yang terakhir kelas 4 SD. Kelas 4 SD, SMP, dan satu lagi sudah Tamat. selesai tahun ini, Bu ya. Iya. Berarti mau lanjutkan kuliah lah berarti. Kalau ada dananya, Oh. ada biayanya. Berarti ini nggak lanjut kuliah. Belum lah, nanti kalau ada. Tapi anak Ibu ada keinginan mau. Biar itu minta juga mau mak aku kuliah apa mak itu. Iya. Namanya ini nanti bapak kerjanya itu ngocok-ngocok gitu. Jadi Bapak kerjanya apa nih, Bapak? Bangunan, bangunan ya kadang ada kan kadang nggak ada. Betul. Oh, iya. Pas ada kerja, pas nggak ada ya nggak kerja. Tapi anak Ibu minta mau kuliah juga. Dia minta mau kuliah, mak aku lanjut kuliah mak. Kan ada dari sekolah kan ada dikasih itunya Undangan. undangannya kamu lanjut sana. Iya. Tanggapan Ibu gimana sama Bapak ketika anak Ibu minta kuliah gitu? Ya belum ada biayanya, kayak mana mau biaya kuliah deh, nanti kalau kau kerja nanti misalnya lumayan, kalau kau mau kuliah baru lanjut kuliah. Iya. Habis sampai setahun dulu dia, habis itu baru lanjut ya kan. Anak Ibu nggak sedih gitu apa? Enggak, dia enggak. Iya, berarti harus kerja dulu lah anak Ibu gitu ya. Dia pun ngerti ya rasa kehidupan orang tuanya, enggak seret ya kan. Iya. Ya, ini kalau saya lihat nih, ini jualan Ibu nih. Iya, jualan. Oh, jualan apa Ibu? Bakso apa nih, Bu? Bakso, mie ayam, mie sop. Oh, iya. Oke. Kalau goreng-gorengan enggak. Kalau malam minggu baru lontong aja ada. Iya. Laris nih, Bu? Hah? Laris. Ya kadang laris, kadang enggak. Kadang Sepi kan namanya aja buntu jalannya. Iya. Yang beli orang-orang sini. Iya, masyarakat di sini Iya. kemarin, Bu, ya, anak-anak Satu di sini. dua lah dari sana keluar dari luar. Ya, kenapa nggak coba gitu buat jualan di tempat yang lebih pinggir jalan misalnya Nggak lebih. berani lah, nggak ada tempatnya, nyewa lagi kita. Oh iya. Mahal Nyewa juga tuh, Bu sekarang ya. mahal berapa juta depan sana. Iya. Mahal lah nyewa. Ya, kalau di sini habis setiap hari ini, Bu? Enggak, kadang enggak. Kadang enggak. Iya, makanya kadang sikit-sikit aja buatnya. Nanti kalau misalnya habis baru masak lagi gitulah. Ya enggak sekalian dimasak semua. Iya. Kalau jualan kayak gini itu sulitnya seperti apa sih, Bu? Hmm? Jualan bakso gini, kendalanya Ibu rasakan? Ya,
kok pas hujan kan nggak ada orang beli, sepi gitu. Iya. Pas hujan itu pembeli nggak ada. Iya. Pernah nggak ibu mengalami rugi gitu sama jualan gini? Ya sama, saya kan kadang modalnya nggak balik kan, kadang bisa untuk besoknya lagi. Kalau yang nggak rusak kan bisa untuk besok lagi gitu. Masukkan kulkas, Iya. taruh besoknya lagi dipanasi lagi kan masih bisa. Kalau yang udah nggak bisa ya dibuang lah gitu. Iya. Oke. Kalau itu hitung sehari itu ibu dapat keuntungan berapa itu, Bu? Nggak tentu, kalau habis baru ada untungnya gitu. Untuk itu diputer-puter aja ya. Iya, Untuk tapi belanja untungnya ada lagi, juga, Bu, ada. ya. Kadang kan anak-anak ini kan udah makan dari situ, makan di situ, udah udah ini. Oke, jadi emang ya namanya jualan kadang-kadang ya resikonya itu kadang rugi seperti itu, Bu, ya, kalau nggak ada pembeli seperti itu. Nah, ini udah lama nih, Bu, jualan? Setahun lebih lah. Udah setahun lebih. Sebelumnya Ibu apa usahanya nih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Bapak aja. Oh, dulu adalah ngambil bawang, gunting bawang. Oh, di sini. Iya, kami ngambil dari kawat 5, gunting di rumah, bawa pulang. Oke, iya. Baik, jadi ini udah 1 tahun, Bu, ya, udah jalan dan ya jualan Ibu ini walaupun ini nggak di pinggir jalan kali, Bu, ya, tapi ini alhamdulillah ada juga pembelinya, Bu, ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat program Muslim, Ibu Siti ya ternyata berprofesi sebagai penjual makanan ya, seperti bakso gitu, Bu, ya, jenis bakso ya, mie dan sebagainya. Dan suami beliau ya ternyata bekerja ini sebagai kuli bangunan ya, dan tidak tetap tentunya, Bu, ya. Nggak tetap. Iya, dan tetap. Nah, nanti sahabat program Muslim kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan beliau. Nah, informasinya beliau ini juga adalah mualaf. Nah, ini seru kali ya bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi mualaf. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Ya, baik sahabat keluarga Muslim, kembali lagi di Ketuk Pintu Buka Mata Hati, masih bersama Ibu Siti di Jalan Kawat 6 ya. Dan sangat seru sekali hari ini ya. Yaitu spesial hari ini kita karena Ibu Siti ini jualan mie ayam, Bu, ya, bakso, mie ayam gitu, Bu, ya. Jadi ini saya mau cicipi ya mie ayam Ibu Siti. Oke, kita kasih dulu ini kecap, Bu, ya. Kecap. Ini sambal apa, Bu? Sambal cabai kecil. Oh, cabai rawit, Bu, ya. Iya, cabai rawit. Pedas sekali nih, Bu. Enggak juga. Kadang kan cabainya ada yang muda. Oh, iya. Oke, kita kasih 2 Nanti kalau kepedesan 2 kan. sendok aja ya. Oke. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Ini enak kali. Wah, jarang-jarang ini dapat ya dikasih makanan kayak gini, enak kali nih, Bu, ya. Kita coba dulu. Bismillah. Rasanya enak. Nah, sembari makan nih, Bu, kita ngobrol nih, Bu, ya. Ini kedengarannya Ibu juga mualaf dulu, Bu, ya. Iya. Sebelum menikah dengan Bapak, dulu Ibu agamanya apa, Bu? Buddha. Iya. Berarti Ibu ke Cina, Bu, ya, keturunan Iya, Cina. Cina. Asli, Bu, ya, Bapak Mama emang Cina. Asli orang Cina semua. Masih bisa bahasa Cina, Bu? Ya, masih bisa lah. Masih namanya. sia-sia artinya, Bu. Makasih lah ya kan. Makasih, Bu, ya, Bu Gesi ya. Oke. Baik, ini bisa Ibu cerita sedikit gimana dulu perjalanan Ibu bisa mualaf nih, Bu? Ya, ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di rumah ya, bahwasanya ya informasinya nih, Bu, ya, Ibu jatuh cinta gitu sama Bapak. Jadi mualaf. Ngerti lah makanya satu kerjaan sama Jadi, dia kok. Hidayahnya itu karena menikah dengan Bapak. Dapat hidayah, Ibu menikah dengan Bapak, jadi Ibu juga siap
ya pindah agama seperti itu, Bu ya. Ya. Itu gimana dulu tanggapan ketika orang tua ibu atau saudara-saudara ibu di rumah, keluarga ibu lah mendengar nggak kalau ngerti ibu lah orang aku pergi dari rumah. masuk Islam seperti itu? Itu gimana mereka? Marahkah atau gimana? Ya nggak ada ini, cuma kan ya dicari juga. Dicari juga. Iya. Terus? Ya nikahnya kan nggak di rumah sana, nikahnya tempat kawan kami kerja di Mencirim. Oh, di Mencirim dulu nikahnya. Sama kawan kerja sama-sama beliau. Pak, jadi emang nggak ada setuju orang tua dulu, Bu ya, di awal. Nggak ada. Itu berapa lama baru keluarga bisa menerima ibu udah masuk Islam? Setahun lebih lah. Memang sebelum itu ada juga dia nyari, cuma nggak dapat nyari rumahnya di mana gitu. Nanya-nanya juga orang tuanya. Di mana dia tinggal gitu. Oh, berarti ibu ini ketika menikah dengan bapak, Nggak ngomong-ngomong. orang tua keluarga nggak tahu. Nggak ngomong kami. Luar biasa kali ibu. Sangat nekat Udah lah. sekali ya. Nggak usah ngomong kayak gitu. Itu karena cinta ibu yang udah luar biasa mungkin. Nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Luar biasa sahabat kaum muslim ya. Dan 1 tahun itu baru keluarga menerima. Iya. Nggak disuruh ke sana juga, cuma awak yang belum ke sana gitu. Saya jalan-jalan ke sana gitu. Iya. Cuma awak yang belum mau, males gitu. Oh, males karena mungkin banyak apa, Bu ya, nanti dimarahi, dikasih apa namanya sindiran apa gitu, Bu ya. Ibu menikah udah berapa lama nih sampai sekarang? Udah berapa puluh tahun? Nggak deh, tahun 99 kami nikah. 99 udah lama, Bu ya. Kan Ini- 2000 berapa? Kalau sekarang gimana hubungan ibu dengan keluarga sekarang? Ya biasa-biasa aja, nggak ini. Tapi udah pernah ibu ke keluarga gitu, ke sana? Ya udah, bapak kan udah ke sana juga, anak-anak ini nanti kalau Imlek ya ke sana kami main-main gitu. Iya. Kadang tidur di sana nggak pulang. Oh, alhamdulillah udah baiklah hubungannya, Bu Waktu ya. orang tua meninggal kan ya ke sana semua. Ya bapaknya kan ke sana semua. Keluarga ibu nggak ada yang begitu mungkin melihat ibu masuk Islam, mereka ada nggak ini bertanya kenapa kamu masuk Islam, kemudian apakah ada yang mau ikut juga masuk Islam gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nanya gitu dia. Nggak ada nanya-nanya lah gitu. Nggak ada nanya. Bapak ibu dulu nggak pernah nanya kenapa kamu mau masuk Islam gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya, alhamdulillah Bu ya, ibu sampai sekarang ya masih ya apa namanya setelah mualaf ya sampai sekarang udah ibu pun udah berhijab, udah bagus Bu ya, dan masih istiqomah seperti itu mudah-mudahan. Kalau untuk baca Quran apa gitu Bu, sholat udah belajar juga Bu ya. Udah. Alhamdulillah. Iya. Baik Bu ya, itu perjalanan ibu mualaf dapatkan hidayah ya, masya Allah ya, luar biasa sekali. Kita kembali lagi nih ke kerjaannya nih Bu. Nah Bapak tadi kerjaannya apa tadi Bu? Bangunan. Ya Ibu jualan ini. Nah ini gimana Bu? Cukup kira-kira untuk kebutuhan sehari-hari sama sekolah, biaya sekolah anak-anak Ibu juga? Kita coba dulu Bu ya. Bismillah kalau- baksonya. Kalau kerja aja ya cukup, kalau pas berapa dia lama nganggur nggak ada kerjaan ya kadang ya nggak berapa cukup lah untuk ini biaya sekolah anak ini, uang sekolahnya lagi. Iya. Jadi gimana tuh Bu kalau nggak cukup? Dari mana biasanya uangnya gitu? Ya, inilah diputer-puter lah Diputer-puter. jualannya gitu. Sempat nggak minjam-minjam juga gitu sama keluarga gitu? Ya, kadang ada yang minta beberapa pinjam juga, tapi kan nanti udah kerja balikan. Oke. Ya, baik sahabat program SIM, luar biasa Ibu Siti ya. Beliau ya sebelum menikah beragama Buddha dan mendapatkan hidayah ya, dan sekarang beliau sudah masuk Islam. Luar biasa perjuangan beliau, dan sampai sekarang beliau tetap juga bekerja keras ya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak beliau ya, walaupun beliau hanya pedagang kecil di sini. Dan nanti kita akan kembali obrol dengan beliau, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati.
serius sahabat keluarga muslim, enak masakan Ibu Siti ini. Ya, kembali kita akan ngobrol dengan Ibu Siti. Ini kalau rumah gimana Bu? Ini udah milik sendiri? Iya, warisan dari bapaknya mertua lah. Alhamdulillah Bu ya. Hmm. Ya karena kalau rumah sewa juga di Medan ini sekarang udah cukup mahal juga Bu ya. Iya, lumayan lah. Oke, udah lama tinggal di sini Bu? Udah lah dari nikah. Dari nikah emang tinggal di sini? Iya, dulu gabung sama bapak. Dari kan dulu emang namanya kan bangunnya dari- seperti ini Bu? Enggak lah, ini bekas dapur bapak dulu. Oh jadi dulu Dia kan dibagi. jadi sebelah ini dulu? Iya kan rumahnya hadap depan sana dulu. Ini kan dibagi rata semua anak-anaknya. Berarti Jadi ini dapat saudara-saudara dari setapak. suami Bapak juga? Dari setapak semua gitu. Jadi Iya, iya. awak kekurangan ya belum bisa dibangun, kayak mana mau bangun gitu. Ya kan? Masih gini-gini aja lah, mau kayak mana lagi. Iya. Oke. Mau dibangun, dananya belum ada. Tapi ada rencana membangun gitu Bu ya? Ya ada niat juga. Udah Memang nabung cuma- gitu Bu? Hah? Udah Ya nabung nanti guys? nabung sedikit pas bapaknya nggak kerja mah nggak ditarik juga sedikit lagi. Oh, jadi lagi. Sudah pernah coba nabung tapi terpakai lagi? Iya, gimana nanti pas bapak aku kadang sakit ya. Iya. Sekarang udah mulai nabung lagi gitu Bu? Ya dia kerja dia terus ya mulailah sedikit-sedikit. Iya. Semua apa yang kamar mandi dulu lah kan. Kalau hujan kan kamar mandinya air semua. Jadi mau ditinggi dulu kamar mandinya. Iya, oke. Nah, mungkin Ibu bisa cerita sedikit nih Bu. Apa yang menjadi Bu ya? Menjadi sesuatu mungkin ya dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman ya di rumah ya. Ibu dulunya bukan beragama Buddha seperti itu, sekarang udah Islam. Nah, mungkin Ibu bisa cerita sedikit apa nih Bu yang bisa Ibu sampaikan pesannya seperti itu? Udahlah nggak usah. Udah nggak usah lah. Nggak usah, kok Ibu malu Bu? Aman. Oke, harapan Ibu ini untuk anak-anak Ibu ke depannya ini kan masih ada yang masih sekolah. Nah, ini seperti apa keinginan Ibu kalau Ibu sendiri seperti itu? Mudah-mudahan ya bisa lancar terus sampai ke tingkat tinggi. Oke, anak-anak Sampai Ibu. tamat ya kan. Nanti mana tahu kakaknya ada kerja kan bisa bantu sikit-sikit. Iya. Kan satu udah tamat. Ya kan tinggal dua. Gitu. Oke. Iya. Ini hari ini Bapak nggak nampak di sini kerja juga? Kerja dia kerja. Pas ada kerjaan kerja. Iya. Oke. Tapi nggak menetap gitu Bu ya? Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Kadang enggak. Berarti memang inilah dagang Ibu inilah salah satunya nih Bu ya yang ini Bu ya setiap hari buka jualan seperti itu ya menutupi kebutuhan Ya kadang sehari-hari, dari Bu, dia ya. juga lah. Oke. Dari dia sih. Ya baik Bu Siti ya kita mengucapkan terima kasih banyak nih Bu Siti sudah mengizinkan kita ngobrol dengan Ibu Siti di sini dan kita ada sedikit ini nih Bu ada sembako Bu. Tapi kok ngasih-ngasih. Oke. Ya, diterima Bu ya. Ini ada beras, ya, telur dan di dalam ada gula ya, minyak goreng dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bu ya. Oke. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak nih Bu kepada para donatur ya yang telah berdonasi ya ke Salam TV. Mungkin Ibu bisa sampaikan Bu, terima kasih banyak Bu kepada para donatur ya. Oke, baik kita ucapkan terima kasih Bu ya. Oke, mudah-mudahan para donatur sehat selalu Bu ya. Kita doakan ya sehat selalu murah rezekinya dan begitu juga dengan kita yang ada di sini sehat juga Bu ya. Baik sahabat keluarga muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda dan khususnya kepada para donatur yang telah berdonasi dan bagi Anda yang ingin berdonasi agar donasi Anda, harta Anda bisa kita salurkan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan bagi Anda warga Medan yang mungkin ada teman atau kerabat yang layak untuk kita datangi rumahnya untuk kita ketuk, bisa konfirmasi ke nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Ruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ah.